Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan terkait dengan ubi jalar lokal Gorontalo. Jadi di Gorontalo secara umum selain banyak jagung lokal juga terdapat beberapa ubi jalar lokal, mulai dari yang warna putih, warna ungu kulitnya, isinya dagingnya putih, ataupun mungkin kulitnya ungu, dagingnya juga ungu. Jadi ada banyak jenis. Namun yang akan saya perkenalkan pada hari ini adalah ungu yang kulitnya berwarna ungu namun dagingnya berwarna putih, dan ada ciri khasnya, memiliki ciri khas. Contoh ubi lokal. Nah, ini ciri khasnya adalah terdapat cincin berwarna ungu. Di Gorontalo kami menyebutnya ubi jalar tinta, atau kalau masuk ke penamaan lokal namanya Atetela tinta. Jadi untuk daunnya sendiri kurang lebih seperti ini. Untuk daun muda berwarna ungu, kemudian daun tuanya berwarna hijau. Kemudian ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi, sehingga terdapat 5 sirip daun. Nah, untuk ubi jenis lainnya itu bermacam-macam. Jadi saya perlihatkan. Nah, ada juga ubi yang daunnya seperti ini. Jadi selain yang seperti itu, juga ada yang seperti ini. Umbinya pun berbeda. Yang seperti ini ubinya putih, yang seperti ini ubinya ungu. Namun ada juga yang memiliki daun yang sama, namun umbinya berbeda. Nah, itu masuk ke dalam pengamatan karakterisasi yang lebih lanjut. Kemudian untuk ubi jalar sendiri mungkin gini ya, dianjurkan menanam dengan jarak 20 x 30 cm, bisa 30 x 30 cm. Intinya optimalisasi penggunaan lahan dan juga nanti hasilnya optimal. Nah, dianjurkan untuk membuat bedengan seperti ini. Kemudian dianjurkan untuk melakukan pengolahan tanah sempurna untuk memperbaiki tekstur dan struktur tanah yang ada di dalam tanah. Jadi karena ubi jalar menginginkan struktur tanah yang remah, sehingga dianjurkan pengolahan tanah. Pengolahan tanah 2 kali sempurna. Yang pertama dibalik, membalik artinya yang tanah lapisan atas dibuat menjadi di bawah, begitupun sebaliknya. Kemudian juga yang tahapan selanjutnya adalah bongkahan-bongkahan yang sudah dibalik itu diperhalus, sehingga nantinya tekstur tanah itu mendukung pertumbuhan umbi yang ada di dalam tanah. Kemudian juga dianjurkan untuk melakukan pemupukan, mengaplikasikan pemupukan pupuk organik selain menggunakan pupuk kimia. Pupuk organik secara umum sama dengan yang tanaman lain, pupuk kompos atau pupuk organik lainnya, atau mungkin pupuk kandang, itu dianjurkan. Kemudian untuk pupuk kimia sekira sama, dianjurkan menggunakan pupuk majemuk ponska, juga dianjurkan menggunakan pupuk tunggal nitrogen atau biasa kita kenal dengan urea. Dalam budidaya ubi jalar, hal lain yang sangat perlu kita perhatikan adalah kita harus rajin untuk menaikkan daun yang menjalar di sisi bedengan. Contoh seperti ini, kita naikkan ke atas seperti ini, nah, seperti ini. Tujuannya adalah mengoptimalkan energi yang ada di sekitar atau nutrisi yang ada di sekitar agar tidak terbagi ke cabang lain. Karena ketika dia akan menjalar ke tempat lain, contoh seperti ini, ada akar yang masuk ke dalam tanah. Ini akan tumbuh terus, akan tumbuh sehingga energi yang ada di sini akan terbagi untuk tumbuh kembangnya cabang-cabang baru. Ketika kita naikkan seperti ini,
maka pengisian umbi akan lebih optimal dengan tidak terbaginya nutrisi akibat tumbuhnya percabangan baru. Iya. Oke. Untuk penanamannya sendiri, saya kira secara umum kita kenal untuk penanaman umbi bisa ditanam dengan 2 sumber bibit. Satu dari umbinya, yang kedua dari batangnya, bistek. Cukup meletakkan batang ubi yang kita sudah potong, kita letakkan di tanah, kemudian kita berikan air secukupnya, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Contoh seperti ini ya, seperti ini. Merekam. Ini ada calon akar. Nah, ini sudah boleh saya potong di sini. Boleh saya potong di sini, boleh saya potong di sini. Intinya sudah ada satu calon akar. Seperti ini. Kemudian saya tanam. Tanah yang sudah gembur misalnya, saya tanam, saya letakkan seperti ini, saya tutup. Maka akan tumbuh. Kemudian untuk umbinya sendiri, cukup kita tanam, maka nantinya akan tumbuh dengan sendiri di titik-titik pertumbuhan dari tanaman ubi.